pertama, bab pendidikan dan anak didik atau didik dan pendidik. Jawaban yang bagian A yaitu anak didik adalah peserta dalam proses pendidikan yang berperan sebagai penerima dan pengembang ilmu, pengetahuan, serta nilai-nilai pembelajaran. Sedangkan pendidik adalah pihak yang bertanggung jawab pembimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi proses belajar pada anak didik. Poin B, jawabannya yang pertama memiliki potensi berkembang. Di setiap anak didik membawa potensi intelektual, emosional, dan sosial yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Yang kedua, aktif dalam proses belajar. Anak didik tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat atau bertanya, berpikir, dan mencoba. Yang ketiga, memiliki perbedaan individu. Di setiap anak didik berbeda dalam kemampuan, minat, gaya belajar, dan kecepatan memahami materi. Yang keempat, mengalami perkembangan bertahap. Di pengetahuan dan kemampuan anak didik berkembang sesuai usia dan tahap perkembangannya. Yang kelima, membutuhkan bimbingan dan arahan. Anak didik memerlukan pendampingan pendidik agar proses belajarnya terarah dan optimal. Yang keenam, mampu belajar dari pengalaman. Di setiap anak didik mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Poin C, jawabannya yaitu yang pertama sebagai pembimbing, mengarahkan anak didik agar belajar sesuai tujuan pendidikan. Yang kedua sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik. Yang ketiga sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan dan sarana belajar yang mendukung. Yang keempat sebagai motivator, untuk mendorong semangat belajar dan kepercayaan diri terhadap anak didik. Yang kelima sebagai evaluator, untuk menilai proses dan hasil belajar anak didik. Yang keenam sebagai teladan, menjadi contoh sikap dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir yang ketujuh sebagai pengembang potensi, membantu anak didik mengembangkan kemampuan dan bakatnya. Yang kedua, bagian bab lingkungan pendidikan. Poin A jawabannya yaitu lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama yang berfungsi menanamkan nilai moral dan karakter dasar. Sedangkan sekolah berfungsi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran yang terstruktur dengan pendidik sebagai pengarah dan pembimbing. Selanjutnya, masyarakat berperan memberikan pengalaman sosial serta memperkuat nilai-nilai yang diperoleh dari anak, dari keluarga, dan sekolah. Poin B jawabannya yaitu pendidikan formal adalah pendidikan berjenjang dan terstruktur yang diselenggarakan di sekolah hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sekolah yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sini seorang guru dapat menyelenggarakan pendidikan non-formal seperti kursus, bimbingan belajar, PKMTM, atau pelatihan keterampilan. Caranya dengan menyusun program sesuai kebutuhan, menyiapkan materi, dan melaksanakan pembelajaran secara terencana di luar jalur sekolah. Yang ketiga, bagian bab kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Poin A jawabannya adalah kasih sayang adalah sikap peduli dan empati guru terhadap peserta didik yang berfungsi menciptakan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Sedangkan kewibawaan merupakan sikap tegas dan berintegritas yang berperan menjaga disiplin serta ketertiban kelas. Dan tanggung jawab adalah kesadaran guru dalam melaksanakan tugas pendidikan secara profesional. Di ketiga hal ini harus dimiliki seorang guru karena saling melengkapi dalam membentuk pembelajaran yang efektif dan manusiawi. Jika guru tidak memiliki kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab, maka proses pendidikan tidak akan berjalan optimal dan tujuan pendidikan sulit tercapai.
Poin A jawabannya yaitu paradigma pendidikan Islam adalah cara pandang pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik secara seimbang. Pendidikan berperan sebagai pembimbing dan teladan dalam menanamkan nilai keislaman. Di sini menurut analisis saya yaitu paradigma ini relevan untuk membentuk karakter dan moral peserta didik, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial. Poin B jawabannya, sebagai guru, saya menerapkan pengembangan diri melalui peningkatan kompetensi, sikap disiplin, dan keteladanan pribadi. Di lingkungan sekolah ini, yang pertama saya berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik. Dan yang ketiga, serta menanamkan nilai disiplin. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, pertama saya berperan aktif dalam kegiatan sosial, kedua menjadi teladan perilaku, dan yang ketiga mendukung upaya pendidikan serta pembinaan karakter masyarakat. Selanjutnya yang kelima, bagian manusia sebagai animal edukadum. Poin A jawabannya yaitu manusia sebagai animal edukadum, berarti manusia adalah makhluk yang perlu dan mampu dididik. Pertama, manusia memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Yang kedua, manusia bersifat dinamis, sehingga pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yang ketiga, manusia membutuhkan bimbingan nilai agar perkembangan ilmu dan sikapnya terarah. Di sini kesimpulannya menurut analisis saya, pendidikan merupakan kebutuhan hakiki manusia untuk membentuk pribadi yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Poin B jawabannya yaitu sebagai guru, saya menerapkan perkembangan diri melalui peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan keteladanan. Di lingkungan sekolah ini, saya menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjalin kerjasama yang baik, serta menegakkan budaya disiplin. Sedangkan sementara di lingkungan masyarakat pun, saya berperan aktif dalam kegiatan sosial, menjadi teladan perilaku, dan mendukung program pendidikan serta pembinaan karakter.